Boleh untuk meninggalkan ajaran Rasulullah, boleh tidak berpegang dengan syariat. Ya. Memiliki prinsip tersebut. Orang Allah boleh meninggalkan sholat, boleh melakukan kemaksiatan, boleh berzina, masuk diskotik. Memiliki prinsip. Ya, karena prinsipnya apa? Orang wali harus berpegang dengan prinsip. Nah, maka barang siapa yang memiliki prinsip ini, falaysa min awliya'illah subhanahu, maka dia bukan termasuk waliullah yang Allah perintahkan untuk diikuti. Bal imma an yakuna kafira wa imma an yakuna mufarritan fil jahli. Orang tersebut tidak lepas dari dua keadaan. Apakah dia setelah kafir, tergantung penyimpangannya, ya, atau dia itu adalah orang yang jahilnya sudah terlalu, jahilnya sudah terlalu. Baik. Wa katsirun minan nas yaghlutu fi hadzal mawdi'. Dan banyak orang salah dalam hal ini. Fayaqulu fi syakhsin anna waliyullah wa yadhunnu anna waliyullah yaqbal minhu kull ma yaqul. Kapan dia menyangka bahwa seorang itu waliullah, ya, diterima setiap apa yang diucapkan olehnya. Nah, ini fitnah. Dari pintu inilah, ya, bertebaran kesyirikan. Ya. Nah, melalui pintu inilah masuk segala macam khurafat, bid'ah dan yang lain sebagainya. Coba, siapa yang melestarikan, ya, maulid Nabi? Siapa yang melestarikan ulang tahun kematian Haul? Kalau bukan orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, tanpa dicocokkan kembali ajarannya dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya benar. Pokoknya. Ya. Antum syuhada Allah al-haq. Antum semua adalah saksi Allah di muka bumi. Setiap kita punya, ya, maklumat tentang hal yang demikian di lingkungan kita masing-masing dan berkenaan dengan orang-orang yang, ya, dielung-elungkan, ya, oleh pengagumnya, ya, sehingga mereka dinobatkan sebagai awliya, melegalkan praktek kesyirikan, ulang tahun kematian haul, ya, di atas kuburan pusara orang-orang saleh, ya, yang lebih besar pelayanannya daripada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Antum lihat, ya, orang-orang berkumpul pada ulang tahun kematian seorang tokoh agama, ya, di banyak tempat yang keramaian lebih keramaian kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan hewan yang dikurbankan dalam, ya, upacara haul tersebut terkadang lebih banyak daripada hewan yang dikurbankan dalam apa? Idul Adha. Bahkan berapa banyak kambing yang dipotong, kerbau yang disembelih, sapi yang dikurbankan dalam acara-acara seperti itu. Yang mana itu semua nggak sampai kalau acaranya nggak benar. Kalau acaranya nggak benar, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Jawa, ke Jakarta, ke Barat, ke tempat-tempat. Kalau kita mau bukan. Dan ikhwan, barakallahu fikum, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, adalah dakwah tauhid. Adalah dakwah tauhid. Nah, kalau belum seorang sunni salafi tergerak hatinya, bergetar hatinya, gemetar ketika dia melihat kesyirikan, wallahi bukan sama. Nah, tapi biasanya kan kita pengingkaran kita dan porsi, ya, pengingkaran kita terhadap hizbiyin, ya, itu lebih besar daripada pengingkaran kita kepada syirikan. Dan ini salah. Keliru. Mereka ada bagian ini. Akan tapi dakwah tauhid itu setiap masalah ini ada dari setiap orang. Nah, dan kalau antum ingin melihat, ya, coba datang. Berapa banyak prosesi, apa
perkawinan, upacara yang dalam masyarakat, dan yang lain sebagainya, yang berisikan sangat penuh dengan praktek-praktek syirik. Lalu contohnya upacara perkawinan. Dari masyarakat Jawa biasa ada minyak telur. Apa maksud kebahagiaan? Kenapa ini? Allah dari masyarakat ada tabur beras. Apa maksud? Buat pertanyaan. Tak lepas. Apakah hal tersebut syirik akbar atau syirik asghar, atau hal tersebut merupakan suatu kemubaziran yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalamnya? Tapi ini terus setiap tahunnya, setiap masanya, kapan ada pernikahan, ya, terus berulang tanpa ada pernikahan. Cuma tidak dipungkiri bahwa ada profesi tersebut ada keyakinan yang tidak lepas dari dua kesyirikan. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Nah, tapi Ahlussunnah seolah-olah tidak terusik dengan begitu. Hidup di antara kebanyakan kaum muslimin yang sibuk dengan acara-acara kesyirikan tersebut dan kebiasaan-kebiasaan syirik tanpa mendakwah mereka, sungguh-sungguh mengajak mereka kepada tauhid. Seperti ini, ya, harus kita bangkit dari keterpurukan. Sunnah sebelum yang lain itu apa? Kalau bukan tauhid. Tidak ada sunnah kita miara Islam, tidak berpakaian di semata kaki, karena Rasulullah perintahkan. Tidak ada sunnah yang lain yang kita jaga tanpa ada sunnah tauhid yang menjadi asas. Coba. Tapi kan biasanya kita lebih betul dan sunnah yang zahir. Tapi ini masalah tauhid umumnya itu. Bahkan kalau mungkin dilakukan pertanyaan kebanyakan kita belum begitu memahami. Kalau siapa yang belum memahami tauhid dengan benar, gerak berarti dulu. Bahwa pengakuan bahwa dirinya sadari Ahlussunnah tanpa tauhid itu pengakuan yang tidak ada manfaat. Karena Ahlussunnah itu dibangun di atas at-tauhid. Dan itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang berapa? Ana masuk. Oh, Allah. Lalu tadi insyaallah kita bertemu. Sini ada beberapa pertanyaan dari awal. Pertama, Ustaz, ada ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi terkadang jawabannya adalah kita. Bagaimana kaitan pengaruhnya terhadap akidah Islam yang benar? Tuhan selalu menjawab doa kita. Allah selalu menjawab doa kita. Ini ungkapan yang tidak benar. Karena doa seseorang terkadang Allah kabulkan, terkadang Allah tidak kabulkan, dan Allah ganti dengan yang lain. Dan terkadang Allah tunda. Nah, jadi ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjawab doa kita, ini ungkapan yang tidak. Bila seorang berdoa dan jelekkan kepada saudaranya, maka Allah pasti akan mengabulkan. Doa yang zalim tidak dikabulkan oleh Allah. Seorang doa yang Allah, berikan saya gunung emas, besok saya mau naik, ya Mercedes-Benz. Nah, ini ungkapan seperti ini lah, ya, tidak benar, ya, dalam perkembangan agama. Nah, melainkan seperti yang disebutkan bahwa di antara doa ada yang dikabulkan karena Allah tahu bahwa yang lebih baik adalah yang lain bagi si hamba. Nah, ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala tunda, atau Allah ganti dengan pahala, ya, di akhirat kelak. Allah Taala a'lam. Apa peran kita dalam mencegah kristenisasi? Bagaimana yang terjadi di daerah-daerah bencana dan kantong langkah kemiskinan? Wallah, sungguh demi Allah, kalau kaum muslimin paham akidah tauhid yang benar, kristenisasi dalam. Maka yang wajib bagi setiap kaum muslimin berikut dainya adalah mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin dan gencar dalam mendakwahkan.
dan jangan mau disibukkan dengan yang lainnya. Karena ini sirah merupakan garis dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan benar dikatakan bahwa ya, orang-orang itu masuk dalam agama Kristen, pindah agama dikarenakan kemiskinan. Wallahi, para sahabat, ya, di antaranya Mus'ab bin Umair, kapan itu dia tak punya? Orang dia tak punya. Bukan dalam sebuah hadis, in ghuttiya bihi ra'suh badal. Kalau ditutupi kepalanya, maka kelihatan kakinya. Wa in ghuttiya bihi rijlah badal ra'suh. Kalau ditutupi kedua kakinya dengan kafan tersebut, kelihatan kepala. Ada di kita yang miskin sampai sebegini, kafan aja tak sampai ini. Nah, para sahabat dikarenakan akidahnya yang kuat dan dahsyatnya dakwah kepada kesyirikan kala itu, dan mereka adalah orang hadithu ahdin bil kufri, orang-orang yang baru masuk Islam, kata tidak sama orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana diiming-imingi jabatan, diiming-imingi ya, kekayaan, dan para sahabat yang lain disuruh untuk pindah agama, tapi karena akidahnya kokoh, jadi bukan ekonomi yang harus digalakkan untuk mencegah kristenisasi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, meningkatkan ekonomi itu baik. Akan tapi yang paling besar porsinya tidak bisa. Maka ikhwanna, ya, bahu-bahu dalam menyebarkan akidah tauhid, ya, dan lebih besar semangatnya dalam menyebarkan akidah tauhid daripada yang lain. Al-Hizbiyun, kenapa mereka jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut? Jawabnya satu, karena tidak memahami tauhid. Kalau mereka memahami tauhid dan keutamaan tauhid, mereka adalah orang yang paling cinta kepada tauhid. Walaupun di awalnya mungkin dia tidak mau mengaku bahwa saya ini salah kita masih bulan. Tapi besok insyaAllah dia akan dapat bahwa kita dalam kebaikan. Jangan tabligh. Kenapa jatuh dalam penyimpangan yang demikian? Ya. Sehingga ikut dalam acara-acara khuruj, mendatangi kuburan-kuburan dan yang lain sebagainya. Jawabnya karena halal dalam tauhid, cacat tauhid. Nah, penyimpangan dan kemaksiatan yang ada dalam masyarakat, mana lebih besar? Kemaksiatan yang ada di zaman sekarang dengan kemaksiatan di zaman Nabi. Jawab, kemaksiatan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemaksiatan di zaman Nabi bukan sekedar budaya tapi agama. Seorang anak mengawini ibunya. Kalau di kita baca di koran, kita masih peperangan dan menganggap bahwa itu adalah muhal. Ya, ada lembaga dari pemerintah polisian yang ya serahkan untuk mengusut atau menyelesaikan masalah tersebut. Orang yang diadili dan yang lain sebagainya. Tetapi di zaman Nabi SAW itu menjadi kebiasaan masyarakat. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Yang beliau lakukan dipegang rasul masalah, inti masalah. Tarik. Apa inti masalahnya? Kesyirikan. Tarik kesyirikan, yang lainnya ikut. Semuanya beres. Ya, nggak ada lagi perzinaan, nggak ada lagi korupsi, ya, nah, dan kemaksiatan. Kenapa? Karena pangkalnya yang dipegang. Dan kebanyakan kelompok-kelompok Islam dalam ini sesat. Sebagian menyangka bahwa mengangkat derajat umat dengan ekonomi, sehingga sibuk membuka fakultas-fakultas, dibuka jurusan ekonomi Islam. Ya, sekian ratusan juta bahkan miliaran rupiah disumbangkan untuk ya, yang demikian. Dan tidak kurang bahkan puluhan dermawan ikut menyumbangkan hartanya di sini. Tapi dakwah tauhid. Ya. Apa ada orang yang berkhidmat untuk dakwah tauhid kecuali orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan takut-takut. Seperti itu kan. Sebagian lagi menganggap bahwa mengangkat derajat umat lewat politik. Maka sibuk, ya, setiap ada bencana, ya, langsung kirim utusan. Bantuan belum datang, benderanya duluan sudah sampai.
Bantuannya belum datang, benderanya belum sudah sampai. Nah, ya. Tujuannya untuk mengangkat derajat umat. Niat yang baik, tapi jalannya yang salah. Dari situ dia apa yang tauhid. Ya, kenapa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Kita nggak akan selesai kalau bicara ke sana. Belum mati. Bolehkah menahan lutut di dalam salat? Boleh nggak? Tergantung. Ya. Jawabnya tergantung. Kalau memang bisa ditahan, ya, seorang biasanya kentut karena takut, ya, sehingga tidak mengeluarkan dia dari kekhusyuan, dan kekhusyuan wajib, nggak boleh. Tapi kalau mengeluarkan dari kekhusyuan sehingga itu tangan, ya, yang sehingga sakit dia menahan, ya, menahannya, maka yang demikian tidak boleh, ya, hendaknya dia keluar dan menyelesaikan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, la salata bi hadrati ta'amin wala huwa dafi'uhu al-aqbatan. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan ketika seorang sedang menahan, apakah tahan, ya, dia akan keluar dari depan atau dari belakang. Bagaimana cara memperlakukan hari-hari bayi setelah bayi dilahirkan? Dikubur, dibuang, atau bagaimana? Atau gimana kalau kita taruh dalam kaleng, kemudian ditanam dan ditaruh lilin di atas? Coba, terkait dengan hari-hari bayi. Dalam Al-Quran berapa ibu yang melahirkan? Berapa banyak hari-hari ditanam? Berapa banyak praktek kesyirikan? Kalau muslimin ada jalan, dia berkejahilan. Gara-gara hari-hari bayi, seorang bisa hilang keislaman. Maka orang telah tahu ini adalah orang yang sayang kepada manusia. Nah, ya, ditaruh lilin di atasnya, atau ditaruh benda-benda yang lain yang berisi keyakinan. Nah, kecuali kalau misalnya ditanam dengan tujuan agar tidak dimakan binatang, boleh. Tanam yang dalam sana, ya, pendek-pendek. Tapi kalau ada keyakinan, kalau ini dimakan binatang, nanti si bayi juga ya, ikut sakit dan yang lain sebagainya, yang selalu didapati dalam masyarakat kita, maka keyakinan tersebut, ya, apakah syirik akbar atau syirik besar? Syirik besar. Kalau keyakinannya bahwa dengan peristiwa tersebut, misalnya hari-hari bayi itu dimakan sama binatang buas, dimakan sama kucing. Itu kucing bukan binatang buas, ya. Dimakan sama anjing, maka si bayi itu celaka. Ya. Apakah langsung atau nanti di masa tuanya? Berbeda dengan sebelumnya, tanpa ada kaitannya dengan Allah. Maka ini syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebagai sebab, peristiwa itu sebab, nanti si bayi akan celaka di masa tuanya atau secara langsung ketika peristiwa itu terjadi, dan yang memberikan itulah Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik asghar, syirik kecil. Sama dalam masalah iman. Ya. Ini hal yang terus ditekankan dan agar benar-benar dipaham. Iman, penglaris dan yang lain sebagainya, ya, tolak bala yang ditanam di rumah, ya, atau di loteng rumah, ya, atau ditaruh di kepinggang, diselipin di dompet, ya, obat jantung dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari syirik asghar atau syirik akbar. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Kalau keyakinan bahwa benda tersebut, ya, berfungsi, apakah menolak bala atau mendatangkan kemanfaatan dengan sendirinya, makanya hukumnya apa? Syirik besar. Gara-gara kertas yang diisi ayat-ayat Al-Quran dengan rumus-rumus yang tidak dipahami kecuali oleh jin, ya, seorang hilang keislaman. Nah, atau syirik asghar kalau keyakinannya bahwa benda-benda tersebut sekedar perantara, asbab. Dan ini yang kebanyakan. Kalau kita dapetin di gerobak-gerobak orang tukang, ya, jamu, tukang somai, ada misalnya stiker gym, ya,
ada mim kecil, ada bintang, kiranya apa ini Pak? Oh biasa penglaris dari kiai, ya apakah di Wonosobo apa dari Wonosobo atau dari mana pun di belakang kata dari pondok pesantren ini Pak, itu dari mereka. Ya, yang ya, menjajakan dan mempromosikan semuanya. Sayangnya justru adalah orang-orang yang dikenal apa tokoh agama. Itu dia. Kalau kita tanya mereka pasti akan bilang yang beri rezeki adalah Allah. Ini cuma sebab. Kenapa kita bilang ini syirik? Itu syirik. Allah. Dia dibuang, dikubur. Ini ada yang disebut dibuang atau dikubur tanpa ada keyakinan dia. Bagaimana menurut syar'i mendirikan masjid dengan bermegah-megah seperti di Depok ada masjid berkubah emas, bolehkah? Ini keterlaluan. Ya. Emas buat kubah, sedekah untuk fakir miskin, untuk dakwah kepada tauhid, ada afdal. Jauh bermanfaat. Ya. Untuk kegiatan dakwah ilallah dan yang lain sebagainya. Adapun masjid, Nabi SAW mengatakan bahwa bermegah-megahannya manusia dalam membangun masjid itulah tanda menjelangnya hari kiamat. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, "La yas'a hatta yataba'an nas bil masajid." Tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang bermegah-megahan dan berlomba-lomba dalam kemegahan masjid. Ini pakai kubah emas, yang itu ya dengan kemegahan yang lainnya, itu semua adalah ya tanda dari tanda-tanda datangnya hari kiamat yang semakin dekat. Bolehkah kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Zakaria AS seperti dalam surat Al-Baqarah? Boleh. Boleh dilakukan di dalam salat atau di luar salat. Yang hukumnya boleh insyaAllah. Ya. Atau salat di masjid yang ada kuburnya, bagaimana kaum muslimin yang salat di masjid tersebut, benar salat tidak sah, bagaimana batasan masjid tersebut, tolong jelaskan. Pada umumnya bahwa apabila masjid tersebut di dalamnya ada kuburan, ya, di Jalan Pangeran Jayakarta, ya, di kota sana ada sebuah masjid, ya, di tengah-tengahnya kuburan. Dan di samping masjid juga kuburan di dalamnya, maka nggak sah ini hukum. Ya. Tapi kalau kuburannya di luar masjid, maka insya Allah salat sah. Tapi yang aula, yang utama, ya, kita salat di tempat di sebuah masjid yang jauh dari kuburan. Ya. Nah, dari lama-lama menutup jalan kepada kesyirikan, karena demikian merupakan pintu dari pintu kesyirikan mengagungkan kuburan. Dan bahkan dalam ya, pengertian Islaman masyarakat kita umumnya, ya, justru kalau orang saleh meninggal dunia, yang afdal adalah dikuburkan di dalam masjid. Ini pengertian yang salah. Bahkan bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita berdoa. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia adalah perempuan dan panitia mengucapkan maaf karena